Sahabat kabar bursa, perlahan tapi pasti indeks harga saham gabungan atau IHSG mulai merangkak naik mendekati 6.500. IHSG berada di zona hijau dalam 4 hari terakhir. Pada perdagangan sesi pertama Rabu 16 April 2025, IHSG dibuka naik 9 poin atau 0,14% ke level 6.450. Ada 211 saham naik, 122 saham turun, dan 219 saham tidak bergerak. Nilai transaksi perdagangan pagi mencapai 642,52 miliar rupiah dengan 76.407 kali transaksi. Sementara itu pada penutupan perdagangan sesi kedua, IHSG melemah 41,62 poin atau minus 0,65%. Ada 250 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 220 saham lainnya tidak bergerak. Investor melakukan transaksi sebesar 21,11 triliun rupiah dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,12 miliar saham. Lantas seperti apa peluang IHSG ke depannya? Apakah mampu menyeret IHSG ke atas 6.500? Langsung saja kita akan bergabung bersama pengamat pasar modal Wahyu Trilaksono. Halo, selamat sore Pak Wahyu. Selamat sore, semoga sehat selalu, sukses, aman. Iya Pak. Pak Wahyu apa kabar Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Iya, baik seperti IHSG kita ya Pak. Ya, Pak Wahyu, ini seperti apa sih rangkuman perdagangan saham untuk hari ini Pak? ya. eh, Setelah rebound yang cukup ya, sesuai masih tren. Jadi eh, kita melihat bahwa IHSG ini masih dalam tren bearish sejak kuartal keempat kemarin, eh, sejak mendekati 8.000 dengan lower low, lower high ya. Jadi masih dalam tangga turun naik, turun naik, turun naiknya makin ke bawah dan reboundnya itu hanya terbatas gitu. Dan kemarin sudah mencapai uh, resisten yang sebenarnya IHSG masih konsisten untuk terjadi koreksi. Makanya hari ini secara teknikal juga lumayan masih disiplin untuk tidak terlalu menguat dan masih cenderung turun, tetapi juga didukung oleh sentimen global sesungguhnya ya. Jadi kenaikan kemarin berapa hari yang kuat dan signifikan itu memang didukung oleh kebijakan Trump yang sebelumnya horor ya, ketakutan, kecemasan, perang dagang, resesi dan lain-lain. Tapi tetaplah Trump sebagai mantan atau masih menjadi uh, aktivis trader dan aktivis pengusaha ya, bisnismen, dia juga masih rasional dan sepertinya dia tidak bisa berlama-lama untuk memainkan ini sehingga dia menunda 90 hari gitu. Dan itu rebound semuanya. Walaupun malam ini atau tadi malam koreksi lagi, terutama teknologi. Karena Trump seperti ego dan make American Great Again itu dia menunda atau melarang penjualan chip ya. Jadi eh, Nvidia anjlok, semua anjlok karena dia pengen mandiri dan membentuk eh, sistem teknologi informasi sendiri, AI-nya sendiri dengan dia melarang ya Nvidia H20 chips ke Cina. Jadi yang dirugikan sebenarnya pihak Amerika sendiri yang dengan kebijakan ini seperti minum jamu yang terasa pahit buat diri Amerika Serikat sendiri yang minum jamu ini dengan berusaha memonopoli Nvidia H20 ini untuk kemajuan industri semikonduktornya sendiri, AI-nya sendiri, teknologinya sendiri. Semoga ini bisa menekan Cina gitu. Tapi yang dirugikan sebenarnya mereka. Sama seperti 90 hari yang lalu, kebijakan 90 hari penundaan itu juga beberapa hari yang lalu juga sebenarnya keputusan yang sebenarnya bukan karena Amerika Serikat jagoan, tapi karena Amerika Serikat kalau ini dilaksanakan uh, perang tarif ugal-ugalan, ini seperti ABG ya, bercinta ugal-ugalan, kalau ini perang tarif ugal-ugalan,
itu dalam 90 hari Amerika akan kalah oleh Cina karena teknologi Amerika Serikat memang besar, Apple besar, Nvidia besar dan lain-lain besar, tapi sangat terkait dengan Cina, ya. Bagaimana pasar Apple ada di Cina, diproduksi di Cina, dan kalau dia diproduksinya di Amerika nggak akan masuk. Harga 25 juta bisa jadi 100 juta mungkin kalau eh, untuk Apple sendiri dibuat. Jadi sangat mahal sekali semuanya. Jadi kalau dipaksakan sebenarnya akan tewas. Jadi lagi-lagi saya melihat kerangka besarnya adalah IHSG ini masih dalam perang di antara dua gajah. Ya, kita sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena ini adalah perang rasional yang terjadi dan Amerika masih rasional. Jadi, tapi tetap saja semua akan terkena gitu loh. Negatif faktornya adalah di bursa saham. Tapi kejatuhan bursa saham tidak berarti kerusakan ekonomi atau resesi atau apapun itu terutama di Amerika, di Cina, dan tadi data Cina kan bagus. Terus data kita juga bagus, retail sales bagus. Bahkan eh, eh, kemarin kita ngelihat eh, data-data kita juga bagus, di mana cadangan devisa kita juga bagus, meningkat di 2025 itu jadi 157,1 miliar. Jadi secara domestik kita sebenarnya bukannya tanpa masalah, tetapi masih baik dan normal sebenarnya. Indonesia masih normal, kondisi ekonomi masih normal, cuma kalau dalam kondisi resesi atau krisis, sesuatu yang kecil, luka itu bisa menjadi ibaratnya komplikasi malah. Tapi untuk sejauh ini masih normal. Jadi hari ini pun masih mencerminkan suasana global dan teknikal yang masih konsisten. Artinya kita masih bearish, naik sebentar untuk turun lagi. Tetapi Amerika juga begitu. Karena kita masih melihat ya, Trump masih memainkan perannya gitu untuk menggoncangkan, membolak-balikan, turn upside down ini semua. Tetapi peluangnya masih masih secara ekonomi masih normal, tetapi untuk bursa kita harus akui bahwa Indonesia masih tertekan. Jadi hari ini pun ditutup melemah, bagian dari skenario global itu juga. Tapi saya optimis dengan melihat indikator dua ya. Pertama adalah uh, secara global tadi Cina sebenarnya masih bagus, pertumbuhannya masih bagus. Artinya kalau Cina pertumbuhannya masih bagus, kita masih lega sebenarnya, masih semangat. Yang kedua, Amerika juga kuncinya adalah di tenaga kerja. Pasar tenaga kerja masih bagus. Selama pasar tenaga kerja masih bagus, resesi juga nggak akan terjadi gitu. Dan kalau ini bagus, maka pelemahan-pelemahan pasar ini hanya bagian kecil dari scare kecemasan biasa ya. Dari 2009 yang naik panjang, turun sedikit. Jadi 10-20%, 30% bear market itu biasa. Jadi yang penting indikator tadi Cina pertumbuhan yang bagus, kemudian Amerika terutama dari indikator pasar tenaga kerja masih bagus. Jadi setahun ini sebenarnya tahun yang harap-harap cemas, uh, ngeri-ngeri sedap, tetapi sebenarnya masih optimis. Indonesia juga masih optimis harusnya. Jadi bagaimana kebijakan Indonesia terhadap Amerika yang kalau kata Sri Mulyani itu nggak ada teorinya ini, kayak asal-asalan aja menetapkan tarif berapa persen itu apa dasarnya nggak jelas gitu, hanya sekedar politik ekonomi dibanding ekonomi itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak, dan ke Indonesia sebenarnya rasional-rasional aja, nggak perlu menghamba, nggak perlu kayak nggak punya harga diri juga terhadap Amerika, karena kita sebenarnya pada posisi yang lebih bagus dibanding krisis 98, dan Indonesia udah bagus ya dengan ke ASEAN, Eropa, kemudian Asia itu lebih memperkuat. Jadi kita tahu siapa lawan kita sekarang, Amerika Serikat atau Trump gitu. Jadi kalau kita sama-sama bersepakat memperkuat diri, sebenarnya Trump juga nggak segampang itu gitu memainkan tekanannya. Jadi IHSG masih harus dikatakan masih sulit menguat, tapi rebound wajar. Dan kalau sektor-sektornya sangat mix ya. Jadi
masih bisa melemah, terutama finansial, teknologi itu masih bisa. Tapi kalau untuk kayak eh, komoditas masih beragam, masih potensial bisa naik karena komoditas itu sangat penting. Kemudian consumer good dan eh, mungkin transportasi dan lain kita masih bagus. Bahkan Telkom atau industri Telkom, saham Telkom juga masih lumayan bagus. Jadi masih ada hal-hal emiten yang masih bisa naik walaupun nanti ganti-gantian tuh naik turunnya gitu. Ya, baik Kita Pak nggak Wahyu, bisa ini mendasarkan terkait satu Pak emiten Wahyu. naik terus gitu. Ya, Iya. baik Pak Wahyu, ini kita juga lihat bahwa IHSG sempat menguat dalam 4 hari terakhir. Apakah ini dapat menguatkan keyakinan dari, apakah kita dapat meyakinkan keyakinan dari para investor terutama asing? Nah, bagaimana Anda melihatnya? Seperti masih konsisten dengan penjelasan saya tadi, kenaikan ini adalah kenaikan yang wajar, tetapi ini bagian dari koreksi wajar juga gitu. Jadi maksudnya saya begini, kita tidak mungkin berharap saham naik terus. Bayangkan ya, kita ada krisis Eropa atau krisis Amerika tahun 2008, subprime mortgage kita naik. Krisis Eropa 2011, 2012, 2009, 2011, setelah subprime mortgage kita masih naik. Pada saat COVID kita paling kuat, paling cepat recovery dan IHSG di atas 7.000 naik terus. Kita nggak bisa berharap naik terus. Jadi turunnya sekali itu masih normal. Jadi harus dilihat bahwa uh, koreksi adalah sesuatu yang natural. Jadi naiknya sekarang harus diakui hanya koreksi. Semangat, jelas semangat. Tapi kenyataannya memang kita masih panjang nih di tahun ini. Karena belum lagi nanti 90 hari kemudian apa nih? 90 hari kurang seminggu ya. Jadi 83 hari atau 80 harian berikutnya mau apa lagi gitu. Belum lagi ada kebijakan-kebijakan baru seperti tadi malam teknologi gitu kan, Nvidia gitu. Jadi kita masih dalam ketidakpastian. Di dalam era ketidakpastian, saham pasti akan wait and see. Ketika wait and see, orang nggak mau masuk eh, secara total. Nyicil-nyicil masuknya. Bahkan dia akan narik sebagian besar untuk diamankan di aset tertentu misalnya. Jadi semangat-semangat sih, tapi tidak bisa disebut ini sebagai reversal bullish gitu ya. Jadi kita masih melihat ke depannya masih ada potensi pelemahan ya. Pelemahan masih sangat terbuka untuk bukan hanya IHSG tetapi secara global termasuk Wall Street dan lain-lain. Apalagi selain ini kita punya seasonal obligasi Jepang yang akan ada musim repatriasi dan ketika ini nih salah satu yang mungkin nggak dibahas orang. Kalau waktu kemarin-kemarin ketika kita bahas ini, saya membahas hati-hati dengan April Mop dari Trump di awal April kejadian kan. Dan saat ini dalam beberapa waktu ke depan kita harus hati-hati dengan repatriasi Jepang JGB-nya atau obligasi Jepang di mana dana-dana akan ditarik keluar dari asing di luar seperti Amerika, Eropa kembali ke Jepang. Dan pada saat ini berarti yen akan menguat, dolar anjlok, dan saham-saham akan koreksi. Dan ketika saham-saham global koreksi, ya trennya masih risk aversion atau pembalikan risiko gitu. Karena jadi ada faktor Trump, tapi juga ada faktor seasonal yaitu JGB repatriation, penarikan. Jadi kedepannya masih ada ancaman ya. Walaupun seperti lagi saya bilang, tapi secara fundamental, secara umum, garis benang merahnya jelas ekonomi masih cukup aman. Dari ekonomi Cina yang masih bagus, pertumbuhan tadi bagus, bahkan data-data kita juga bagus, data-data Cina bagus, data Amerika bagus, dan kedua di Amerika sendiri pasar tenaga kerja masih bagus. Jadi bedakan antara pergerakan koreksi dengan ekonomi fundamental ya, jangan dicampur adukan karena ini bisa mix up dan tricky di mana hanya karena koreksi saham akhirnya bisa menjalar kemana-mana tanpa mitigasi yang bagus seperti 98. Padahal kalau dimitigasi dengan baik, ini biarlah ini kejadian di sektor saham, bukan di sektor real atau di masyarakat gitu. Jadi masih bagus di secara fundamental masih kuat gitu. Jadi
ya ini hanya koreksi wajar aja gitu. Kalau ibaratnya kalau kata Prabowo, rakyat kecil mah nggak main saham gitu ya kan. Itu tuh biar gampangnya bahasanya gitu. Jadi biarlah saham turun koreksi dengan wajar, tapi nanti juga pada akhirnya akan naik juga. Pasti akan naik, kecuali negara kita atau eh, pasar itu tutup gitu. Pasti akan naik di dalam jangka panjang karena investasi itu niscaya sudah dalam sejarahnya termasuk Wall Street koreksi hanya sebagian cerita dari cerita besarnya yang menaik. Jadi koreksi saat itu aja, gitu ya. Jadi eh, harus diakui bahwa koreksi masih sangat mungkin terjadi untuk IHSG juga untuk emerging market, Eropa dan Amerika. Tetapi ekonomi secara umum mantap. Mm-mm. Maksud saya eh, aman lah. Kalau untuk Iya. tidak bilang mantap, aman. Oke Pak, ini kalau begitu bagaimana dengan proyeksi esok hari Pak? Kira-kira saham-saham apa saja yang berpotensi untuk cuan Pak? Ya, jadi gini, pekan ini adalah pekan cukup pendek ya, karena ada Good Friday ya, Pasca ya di Jumat libur ya, Iya, Amerika juga libur. Jadi ini adalah hari-hari sebelum eh, sebelum tutup di Rabu dan Kamis. Jadi Kamis besok terakhir berarti kan? Artinya betul Pak. dalam kondisi ketidakpastian, biasanya akhir pekan, misalnya Jumat, kalau Jumatnya libur berarti Kamis, itu pasar akan jaga-jaga. Karena kan kita takut, logikanya gitu ya. Kita takut ada apa nih nanti karena Trump kan nggak libur. Dia menjabat presiden 24/7 gitu kan. 24 jam 7 hari kan. Dia nggak libur. Jadi kalau di hari Jumatnya, Sabtunya, Minggunya ada omongan-omongan beres, takut gitu. Jadi sepertinya di hari Kamis sebagai pasar sesi terakhir untuk pekan ini akan ada koreksi menurut saya peluangnya 60% akan terjadi koreksi dibanding peluang untuk lanjut reboundnya ya karena tadi saya bilang jadi mungkin ada peluang 60% akan terjadi eh, koreksi lagi jadi masih sulit di atas 6.400 ya jadi antara 6.300 sampai 6.400 untuk besok karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di weekendnya atau di saat libur untuk hari Senin kalau tidak terjadi apa-apa Senin baru tuh kita bisa berharap hari Senin nextnya kalau misalnya saya ditanya besok hari Kamis saya bisa pikir mungkin kalau tidak terjadi apa-apa di hari weekendnya Seninnya bisa naik lagi gitu jadi seperti itulah untuk hari Kamis terakhir sesi pekan ini bisa masih lanjut turun tetapi kalau weekendnya tidak terjadi apa-apa pelemahan Kamis ini mungkin bisa dibalas naik lagi minimal konsolidasi di bawah ya lower consolidation. Tidak untuk langsung segera di atas 6.500, tetapi setidaknya testing-testing 6.500 masih terbuka lah kalau tidak terjadi kondisi yang meyakinkan kepanikan besar gitu. Tetapi kita lihat lagi lah weekend seperti apa. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk waktu Ya, serta analisis yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar ya, bursa pada sore hari ini. ya, Sehat selalu ya Pak. ya. Terima kasih.